Di kolom komentar ada beberapa teman kita yang meminta saya untuk mereview brand Kamole ya. Kebanyakan minta review bor, tapi sayangnya lagi tidak tertarik untuk mereview bor Kamole ya. Karena kalau saya lihat hasil review dari teman-teman sesama YouTuber, kurang memuaskan ya untuk bornya. Nah, kali ini saya datangkan mesin Grindanya ini. Harganya bisa dikatakan murah, Grinda cordless. Untuk ukuran blade-nya itu 5 inci, tapi harganya hanya 500 ribuan. Sudah sangat-sangat murah ini menurut saya ya. Nah, bagaimana dengan kualitasnya nih? Jangan-jangan harganya murah tidak bisa digunakan untuk bekerja ya, seperti yang kemarin-kemarin. Nah, kalau kalian penasaran, stay tune. Kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu. Untuk kemasan produknya hanya dus biasa seperti ini ya teman-teman ya. Dus Indomie. Lebih bagus dus Indomie lagi ada keterangannya. Ini nggak kosongan begini aja, warna coklat ya. Ya udahlah, harganya murah, jangan banyak nuntut ya teman-teman ya. Kita lihat nih apa saja yang kita dapatkan ya teman-teman ya. Wih, dapat buku panduan ya. Ada buku panduannya nih. Ada buku panduan yang nggak jelas ini buku panduannya. Semuanya ada di sini. Nah, dapat docking charger. Sorry, saya selalu kebalik antara docking dan wall charger. Wall charger biasa ya. Lalu ada handle tambahan. Ada blade covernya. Dapat baterai loh. Baterainya 5Ah nih ya. Di sini tertulis 5Ah. Mantap ya, harganya cuma 500 ribuan. Dan terakhir, oh ini ada kuncinya ya. Kuncinya dan terakhir unit grindanya. Wih, grindanya ini mirip sekali dengan Grinda Makita ya. Ih, keren ya. Bentuknya mirip sekali dengan Grinda Makita, teman-teman. Tetapi ini tidak ada garansinya ya. Tidak ada garansi. Jadi saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian. Kalau beli barang seperti ini, tanyakan kepada penjual. Bagaimana jika kalian mendapatkan barang yang rusak. Supaya tidak rugi ya. Oke, kita langsung bahas aja ya untuk build quality-nya. Saya susun dulu ya biar lebih bagus ya penampakannya. Untuk build quality, yang pertama kuncinya, ya ini ala kadarnya ya teman-teman ya. Sesuai dengan harga lah, jangan pula kalian mau bayar murah minta barang bagus ya. Nah ini tipis sekali nih, ini kalau dibengkokkan bisa ya ini ya. Ini bisa dibengkokkan, jadi hati-hati. Kalau menggunakannya jangan terlalu kuat, nanti bisa ngerusak. Lalu ini adalah wall charger yang biasa kita dapatkan di produk generic Cina ya. Rata-rata seperti ini. Ini untuk voltasenya 16 watt. Untuk wattnya, dayanya 16 watt ini ya. Lalu untuk blade covernya juga tipis ya teman-teman ya. Tipis. Sesuai dengan harga, saya nggak berani banyak nuntut. Nah, untuk handle tambahannya lumayan nih. Walaupun tipis, tetapi untuk apanya ya, print-printnya itu rapih ya. Tidak ada plastik yang melebar-lebar. Baterainya loh ini 5Ah ya. Tapi ya ini ya, baterai ini yang kalau kita lihat review teman-teman YouTuber lain, masalahnya di baterainya ini. Nanti kita akan lihat ya, kita akan bongkar juga untuk baterainya. Untuk bodinya ya, untuk housingnya lumayan sih, lumayan bagus lah. Kalau dibandingkan dengan produk generik Cina yang lain ya, ini jauh lebih bagus loh teman-teman, menurut saya ya. Nah, plastiknya sedikit lebih berkualitas, finishingnya juga lumayan rapih. Langsung saja masuk ke menu utama kita, unit mesin gerindanya. Nah, ini nih. Dari bentuknya itu Makita sekali ya. Makita sekali hanya mereknya aja nih, Kamole. Ini juga bukan tempelan loh, ini embosan loh teman-teman. Sorry. Iya, embosan teman-teman, bukan tempelan stiker. Keren juga ya. Brushless motor. Lalu untuk headnya ini juga finishingnya lumayan lah untuk harga 500 ribuan walaupun tidak rapi-rapi banget. Tapi ya kita lihat lagi harganya ya. Nah, untuk switch on off-nya enak nih, nggak ada masalah. Grip karetnya juga mantap loh, ada teksturnya loh. Ada teksturnya. Ih, mantap loh. Enak ini. Mantap. Untuk material bahan plastiknya, ya nggak usah berharap banyak lah. Intinya seperti itu. Tapi untuk harga 500 ribuan ya teman-teman ya. Ini sudah termasuk bagus loh build quality seperti ini ya. Nggak tahu bagaimana nanti performanya. Nanti kita akan uji aja langsung ya. Selanjutnya untuk fitur-fitur, yang pertama ada handle tambahan yang bisa kita pasangkan di kanan ataupun di kiri ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Lalu di sini ada spindle lock. Nih ya, spindle locknya, enak loh, spindle locknya empuk loh teman-teman. Nih ya, empuk. Untuk spindle locknya itu empuk. Nggak keras ya.
Lalu di sini ada switch on off, kita pasangkan baterai terlebih dahulu. Tuh, nggak nyala ya. Baterainya kosong ini ya. Apa baterainya rusak? Nah, ini nggak nyala nih teman-teman nih. Jadi switch on off-nya ini untuk menyalakannya didorong ke depan dan untuk mematikannya ditekan ke belakang seperti ini. Gampang ya. Kita ganti baterai terlebih dahulu ya. Nah, ini saya gunakan baterai modern yang tipenya LXT. Ya, nyala ya. Nah, di sini ada variable speed. Agak aneh ya untuk variable speed-nya ini. L ini kan harusnya low ya, tapi ini kecepatan yang paling tinggi. Nih. Nah, ini kebalik-balik nih teman-teman. L ini adalah yang high, yang paling tinggi. Medium itu berarti yang low, yang paling rendah. Dan H, yang high ini berarti yang medium. Ini kebalik-balik ya, agak sedikit aneh. Nah, untuk dir ini, dir nih ya, ada tulisannya dir. Saya nggak tahu pasti ya, ini gunanya untuk apa, atau kecepatan berapa, saya nggak tahu pasti. Yang pasti, ya di buku panduan juga nggak ada ini, keterangan dirnya ini. Kalau kalian tahu, silakan dituliskan pada kolom komentar. Lalu ada indikator baterai di sini. Dan untuk baterainya sendiri ini nggak ada indikatornya ya. Indikator baterai ada di sini. Dan fitur terakhir, fitur safety, ada blade guard-nya dipasangkan di sini ya. Untuk spesifikasi langsung saja kita akan uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi yang pertama chargerannya ya. Menyala ya, berwarna hijau. Untuk standby-nya 0,6 watt. Langsung saja kita charge untuk baterainya. Ya, mentok di 12 watt ya teman-teman ya. Jadi akan lama sekali nih untuk mengisi baterai sampai penuh ya. Hanya 12,6 watt. Kita tunggu baterai sampai penuh. Untuk baterai sudah terisi penuh ya teman-teman ya. Harus sudah di-cut. Lampu indikator sudah berwarna hijau. Kita uji RPM terlebih dahulu. Saya set di kecepatan yang paling kencang ya ini ya. Kecepatan yang paling cepat atau paling kencang. Untuk kecepatannya, paling cepat itu di angka 6.397 RPM. Dan untuk tingkat kebisingan di angka 100 desibel. Suaranya halus ya, suara mesinnya. Oke, untuk baterainya sudah saya bongkar ya. Nih, untuk modulnya kurang lebih seperti ini, kecil ya. Nah, untuk baterainya ada 10 sel. Wah, ini nggak ada keterangannya ini ya, berapa mAh ya. Nggak yakin saya kalau ini 5.000 ya. Di sini nggak ada keterangannya nih berapa mAh ya. Baterainya pun mereknya nggak jelas ini. Selanjutnya kita akan uji voltasenya ya. Tadi sudah kita isi sampai penuh. Hanya 19,7 loh. Tidak sampai 20 volt. Padahal 10 sel. Ya memang kalau kita lihat review dari teman-teman yang lain ya. Masalah di Camole ini baterainya ya. Ya mudah-mudahan saja nanti nggak ada masalah pada saat kita gunakan untuk bekerja. Untuk berat, include dengan aksesoris ya. Di angka 2 kilo ya. 2 kilo teman-teman. Untuk uji coba pertama, saya menggunakan mata potong dari Graf. Mata potong metal, black profesional untuk serinya. Ukurannya 4,5 inci ya. Saya akan coba memotong besi hulu. Ketebalannya kurang lebih antara 4 dan 3 mili, saya lupa ya. Nah, di sini saya menggunakan kecepatan nomor 1 ya, atau yang paling rendah terlebih dahulu. Yang ini nih. Ya.
kita akan uji di kecepatan nomor 2 ya. Saya ini nggak tahu ya, dir itu maksudnya apa teman-teman. Kalau ada yang tahu silakan dituliskan pada kolom komentar ya. Soalnya di buku panduannya tidak ada dicantumkan untuk keterangan ini ya. Dir, kalau H kita tahu lah high ya, medium, low. Tetapi yang seperti saya katakan di awal tadi ini kebalik ya. Nah, untuk dir ini saya kurang paham ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu, tolong saya dituliskan pada kolom komentar. Ya. Oke, untuk H juga nggak ada masalah. Sekarang kita akan coba di M ya, atau medium. M. Men, ini ada yang aneh ya pada gerindanya. Pada saat dia kena tekanan ya, awalnya putarannya itu lambat, tapi pada saat kena tekanan yang lebih tinggi lagi, yang lebih kuat lagi, maka kecepatannya akan berubah sendiri, menjadi lebih kencang. Nanti kita lihat sama-sama ya. Nih, ini saya gunakan kecepatan yang M ya, tetap yang M. M ya. Nah, kalian lihat nih, nanti makin lama makin kencang. Nah, tambah kencang. Nah, kembali lagi ke M. Kembali lagi kan? Jadi lambat kan? Kalian lihat lagi ya. Jadi kencang. Jadi kencang. Nah, kembali lagi ya. Kembali lagi jadi lambat. Ya, gitulah keanehannya ya. Saya nggak tahu itu kenapa. Nah, sekarang kita langsung ke high ya, yang ini. Langsung high. Kalau high dia tetap di high, tidak berubah-ubah. Oke, sekarang kita akan coba performa dari Kamole ini ya. Saya gunakan untuk motong kayu menggunakan mata potong graf. Kita lihat bagaimana performanya ya.
Ya feels-nya jauh ya kalau dibandingkan dengan Ronix yang kemarin. Untuk semua kecepatan bisa digunakan ya teman-teman ya, berfungsi dengan baik. Tetapi ya itu tadi, pada saat kita set ke medium atau low, apabila kena tekanan dia naik sendiri teman-teman, naik sendiri untuk kecepatannya. Saya nggak tahu itu kenapa ya. Sekarang kita ukur suhunya ya. 43, 48 pada motor. Pada baterai di 35. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mereview Gerinda dari Kamole ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan tadi. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, dari segi build quality saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain ya. Harga 500 ribuan dengan build quality seperti ini saya rasa sih sudah pantas ya. Dan ini sudah lebih bagus lah kalau kita bandingkan dengan produk generic lainnya. Ini jauh lebih bagus. Saya berkaca ke Gerinda Sansi kemarin aja ya. Gerinda Sansi itu untuk pengaturan kecepatannya. Nah ini stikernya itu gampang lepas. Bahkan belum diapa-apakan sudah lepas ya. Nah untuk Kamole ini dia rapi ya. Tertanam dengan rapih. Jadinya tidak akan lepas-lepas nih kalau tangan kita nggak jahil, congkel-congkel ya. Ya ini oke lah untuk build quality saya katakan. Dibandingkan dengan produk generik lain ini jauh lebih bagus. Tapi ya jangan kalian samakan juga dengan yang dia tiru ya, Makita. Ya jelas jauh lah, harganya juga jauh. Ya pasti build quality juga jauh. Selanjutnya untuk fitur. Pada dasarnya fitur yang ada pada Gerinda ini semuanya bekerja dengan baik. Tapi memang ada keanehan di pengaturan kecepatannya ini ya. Keanehannya di sini. Seperti yang kalian saksikan tadi lah. Itulah dia keanehannya di situ ya. Tapi bagi saya, selama masih bisa digunakan untuk bekerja, ya harap maklum aja. Karena harganya juga murah. Selanjutnya untuk spek. Spek sih ya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah lah untuk spesifikasinya menurut saya. Tetapi kalau kalian mau beli nanti, pertimbangannya adalah, ini adalah Gerinda 5 inci. Jadi untuk mencari blade-nya itu agak lebih susah dibandingkan dengan Gerinda yang 4 inci. Bang, apakah bisa menggunakan blade 4 inci? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Beda diameternya ini ya. Nah, ini beda diameternya. Nah, di sini bedanya ya. Diameternya berbeda dengan Gerinda 4 inci. Selanjutnya untuk performa. Nah, untuk performa sendiri menurut saya ya, kita lihat lagi harganya. Lagi-lagi harganya. Kalau dilihat dari harganya, performa seperti ini sih sudah oke lah menurut saya ya. Sudah bisa digunakan untuk bekerja rumahan lah ya. Kalau digunakan untuk kerja sehari-hari menurut saya sih kurang cocok. Kenapa kurang cocok? Ya saya berkaca kepada Gerinda Ronix yang kemarin ya, yang saya uji. Untuk performa ini jauh sekali di bawah Ronix. Jadi menurut saya ya kalau untuk bekerja paling tidak tenaganya ya harus seperti Ronix tadi ya untuk Gerinda Cordless. Kalau Gerinda Kamole ini bukannya tidak bisa, tapi kalau untuk kerja berat apalagi digunakan untuk kerja sehari-hari, saya rasa sih ya akan pendek umurnya ya. Saya rasa nggak sampai setahun sudah hancur nih barang. Tapi ya balik lagi, itu saran saya aja. Kalau kalian mau coba, kalian beli untuk kerja sehari-hari, ya silakan aja. Itu hak kalian ya. Dan pertanyaan terakhir, apakah worth it dengan harga 500 ribuan? Ya kalau kalian tidak memusingkan untuk mencari blade-nya, ya ini worth it aja ya. Menurut saya sih worth it aja, harga segitu sudah oke lah. Kalau kalian mau memang mencari Gerinda untuk kerja sehari-hari, ya harganya jangan yang harga di bawah 1 juta kalau menurut saya. Ya itu tadi, kalau kalian memang tidak masalah dengan blade-nya yang agak susah dicari, ya ini worth it lah. Tapi dengan catatan kalian harus mendapatkan barang yang layak ya, atau barang yang memang tidak cacat pabrik. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.